Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Di sini terdapat 3 kasus yang berada di ruang kelas, yang masing-masing kasus akan dibahas oleh anggota kelompok. Untuk kasus yang pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN, untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran. Pertanyaan yang pertama yaitu, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Faktor-faktor yang melibatkan peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutannya, yaitu yang pertama ada pemahaman konsep, kedua pengalaman praktik, ketiga pemecahan masalah, dan yang keempat yaitu kemampuan kognitif dan analitis. Jadi di sini untuk yang pertama ada pemahaman konsep. Pemahaman konsep, peserta didik mendapatkan pengalaman dan pemahaman yang baik dari materi pembelajaran, mencari nilai rata-rata atau MEAN, dan pembelajaran yang efektif seperti pembelajaran aktif dan berdiskusi kelompok. Setelah mereka mempraktekkan langkah-langkah pada percobaan pertama, mereka dapat menyelesaikan materi tersebut, sehingga pada percobaan kedua, mereka dapat menerapkan pemahaman tersebut secara lebih mandiri. Yang kedua yaitu pengalaman praktik. Praktik adalah kunci untuk menguasai keterampilan untuk pembelajaran apapun. Dengan mencoba mengerjakan soal berkali-kali, peserta didik dapat memperoleh kepercayaan diri dan meningkatkan keterampilan mereka dalam mencari nilai rata-rata atau MEAN. Yang ketiga yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalah, di sini peserta didik telah mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang baik. Mereka dapat menerapkan pengetahuan mereka untuk memahami soal dan menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mencari nilai rata-rata atau MEAN. Dan yang terakhir yaitu kemampuan kognitif dan analitis. Di sini peserta didik sudah memiliki kemampuan kognitif dan analitis yang kuat, memungkinkan mereka untuk merinci langkah-langkah secara intuitif tanpa harus mengacu pada petunjuk yang diberikan. Pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertai teori yang berkaitan. Di sini, metode yang dapat diterapkan oleh seorang guru yaitu yang pertama ada pendekatan konstruktivis, kedua prinsip perkembangan berbasis pengalaman, yang ketiga pendekatan pembelajaran berbasis masalah, dan yang terakhir yang nomor 4 yaitu pendekatan kolaboratif. Pendekatan konstruktivis adalah menekankan bahwa peserta didik secara aktif membangun pengetahuannya melalui pengalaman dan refleksi. Proses pembelajaran diarahkan agar peserta didik dapat mengkonstruksi pengalaman mereka sendiri melalui dengan memberikan pemahaman konsep matematika. Yang kedua yaitu prinsip pembelajaran berbasis pengalaman. Di sini mengajak peserta didik untuk aktif terlibat dalam situasi belajar yang nyata dan bermakna. Pengalaman langsung dapat membantu pembentukan pengalaman yang mendalam, seperti memberikan latihan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nomor 3 yaitu pendekatan pembelajaran berbasis masalah.
Di sini mengajak peserta didik untuk menyelesaikan masalah dan tantangan yang berkaitan dengan materi tersebut, sehingga peserta didik dapat mengembangkan atau menyelesaikan masalah mereka sendiri. Dan yang terakhir yaitu pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif mendorong peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok, berbagi pengetahuan, dan membangun pemahaman bersama-sama. Peserta didik dapat berdiskusi dan bekerja sama untuk memecahkan masalah, sehingga memungkinkan peserta didik saling mengajar dan memperkuat pemahaman mereka. Rina, kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaannya, menurut Anda, apa yang dapat dilakukan Ibu Rina untuk membantu peserta didik belajar sesuai tahapan perkembangan usianya? Menurut kami, Ibu Rina dapat menerapkan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan usia mereka. Strategi pembelajaran yang dapat digunakan Bu Rina yaitu 1. Pembelajaran berbasis mainan atau aktivitas interaktif. Anak-anak kelas 1 SD yaitu masih berusia di antara 6-7 tahun. Biasanya belajar lebih baik melalui kegiatan yang melibatkan permainan atau aktivitas interaktif. Menggunakan mainan atau alat peraga dapat membantu pembelajaran lebih menyenangkan dan membantu mereka mengaitkan konsep matematika dengan pengalaman praktis ataupun nyata. 2. Pemanfaatan gambar dan visualisasi. Anak-anak pada usia dini seringkali merespon lebih baik terhadap gambar dan visual. Menggunakan gambar, semisalnya gambar-gambar buah atau benda-benda yang dapat dihitung, dapat membantu mereka memahami konsep matematika dengan lebih baik. 3. Bermain peran ataupun simulasi. Anak-anak pada usia 6-7 tahun menyukai bermain peran dan berimajinasi. Memanfaatkan permainan peran ataupun simulasi di kelas dapat membantu mereka mengaitkan konsep matematika dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. 4. Pemberian umpan balik positif. Memberikan umpan balik positif dapat meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri terhadap peserta didik. Yang penting pada tahapan perkembangan ini, anak-anak cenderung lebih termotivasi ketika mereka merasa diakui dan diberikan dukungan positif dari seorang guru. Pertanyaan 2 dari kasus 2. Pertanyaannya adalah mengapa saya menyarankan hal tersebut? Alasan saya menyarankan strategi ini adalah strategi tersebut berdasarkan prinsip-prinsip teori perkembangan kognitif dan motivasi yang membantu menyelaraskan metode pembelajaran dengan tahapan perkembangan anak-anak di kelas 1 SD. 1. Pembelajaran berbasis mainan atau aktivitas interaktif. Karena anak-anak pada usia ini berada dalam tahap operasional konkret menurut teori Piaget, yang berarti mereka lebih baik belajar melalui pengalaman nyata dan konkret. Kedua, pemanfaatan gambar dan visualisasi. Teori multiple intelligence oleh Howard Gardner menekankan variasi kecerdasan, dan anak-anak di kelas 1 SD cenderung merespon dengan baik terhadap kecerdasan visual. Menggunakan gambar dan visualisasi membantu membangun representasi mental yang kuat untuk konsep matematika. 3. Bermain peran atau simulasi. Teori perkembangan sosial oleh Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Aktivitas bermain peran dan simulasi memungkinkan anak-anak berkolaborasi ataupun bekerja sama, berbagi pemahaman dan mengaitkan konsep matematika dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. 3. Pemberian umpan balik positif. Teori motivasi diri dari Bandura menunjukkan bahwa umpan balik positif dapat memperkuat keyakinan dan motivasi peserta didik. Pada usia ini, membangun rasa percaya diri dan memberikan pengakuan positif dapat meningkatkan motivasi belajar
anak-anak kelas 1 SD. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan teks materi deskripsi pada peserta didiknya. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaan, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kami, pertimbangan dan keputusan Made untuk memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali sudah sesuai, terutama jika dilihat dari konteks pengajaran di wilayah Bali. Berikut adalah beberapa alasan mengapa keputusan tersebut sudah dianggap tepat. Karena ada 3 faktor. Yang pertama, ada faktor relevansi dengan lingkungan lokal. Yang kedua, ada faktor peningkatan keterlibatan siswa. Yang ketiga, ada faktor menghormati keanekaragaman kultural atau budaya. Faktor pertama yaitu relevansi dengan lingkungan lokal. Dengan memberikan contoh tentang pantai dan makanan khas di Bali, Made membuat materi pembelajaran lebih relevan dengan lingkungan sekitar peserta didiknya. Hal ini dapat membantu siswa lebih mudah memahami dan mengaitkan materi dengan pengalaman mereka sendiri. Faktor yang kedua, peningkatan keterlibatan siswa, di mana materi yang berhubungan dengan budaya dan lingkungan sekitar siswa cenderung lebih menarik bagi mereka, memberikan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, di mana siswa dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Yang ketiga, ada faktor menghormati keanekaragaman kultural atau budaya. Bali memiliki keanekaragaman kultural yang kaya dan mencakup aspek-aspek seperti pantai dan makanan khas yang dapat membantu siswa untuk lebih menghargai warisan budaya mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan pendekatan pengajaran yang menghormati dan memperkaya keberagaman kultural. Namun, pertanyaan kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Dalam kasus tersebut, Made menerapkan prinsip pembelajaran kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, serta memanfaatkan prinsip diversifikasi materi. Berikut adalah elaborasi mengenai prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama, ada pembelajaran kontekstual. Made memilih materi yang kontekstual dengan lingkungan sekitar peserta didik, yaitu Bali. Ia memahami bahwa pembelajaran akan lebih efektif jika peserta didik dapat mengaitkan materi dengan pengalaman dan lingkungan mereka sendiri. Prinsip ini sesuai dengan teori pembelajaran kontekstual yang menekankan pentingnya menyajikan materi pembelajaran dalam konteks yang bermakna bagi siswa. Menurut teori ini, siswa lebih mampu memahami dan mengingat informasi yang terkait dengan pengalaman pribadi mereka. Yang kedua, ada relevansi dan keterlibatan. Dengan memilih konten yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik di Bali, seperti pantai dan makanan khas, Made meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Relevansi materi dengan kehidupan peserta didik atau siswa dapat meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Teori keterlibatan peserta didik seperti yang dijelaskan oleh para ahli seperti Frederick dan Paris menyoroti pentingnya mengaitkan materi pembelajaran dengan kepentingan, nilai, dan pengalaman peserta didik agar mereka lebih terlibat dalam proses belajar.
Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Made menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna, relevan, dan beragam bagi peserta didik di lingkungan Bali. Sejalan dengan pendekatan pembelajaran yang lebih efektif dan inklusif.